Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bank dan manajemen resiko. Nama saya Erna dan ada rekan saya Hanifah Febriana, Nindi Paramitasari, dan Nur Hikmah Adinda. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penerapan manajemen resiko. Bank harus dikelola secara prudent atau hati-hati karena mengingat peran bank dalam perekonomian suatu negara sangatlah sentral. Untuk dapat mengelola bank secara baik-baik, maka pihak manajemen perlu mengetahui, memahami, dan melaksanakan manajemen resiko. Penerapan manajemen resiko akan memberi manfaat baik kepada perbankan, masyarakat, maupun otoritas pengawasan bank. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen resiko. Menurut Bank Indonesia, resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa tertentu. Resiko dalam perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Jenis resiko. Yang pertama, risiko kredit. Risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa menggunakan aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat, risiko operasional. Risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima, resiko hukum. Resiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Yang keenam, risiko reputasi. Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang ketujuh, risiko strategis. Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam menutup perubahan lingkungan bisnis. Yang kedelapan, risiko kepatuhan. Risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. 8 jenis risiko tersebut kemudian dianalisis secara silang, vertikal, dan horizontal dengan menghubungkannya dengan aktivitas fungsional terkait risiko serta kualitas penerapan manajemen risiko. Yang selanjutnya yaitu tujuan penerapan manajemen risiko. Tujuan pokok dari penerapan manajemen risiko di bank adalah memberi nilai tambah dan meningkatkan stakeholder value. Karena dalam rangka mencapai tujuan usaha, bank perlu mencari yang optimal antara bisnis, operasional, dan manajemen risiko. Bank juga perlu mempunyai unit bisnis yang berorientasi risiko dan mempunyai manajemen risiko yang berorientasi bisnis. Ukuran kerja yang biasa digunakan di bank selama ini antara lain perolehan laba bersih, peningkatan harga saham, pertumbuhan aset, return on asset, ROA, return on equity, ROE, belum mempertimbangkan risiko yang dihadapi atas produk atau transaksi bank. Strategi bank juga dapat dilihat dari upaya mencapai keseimbangan antara lain yang pertama pertumbuhan bisnis dan pencapaian pangsa pasar, yang kedua meningkatkan efisiensi operasional perbankan, dan yang ketiga yaitu implementasi manajemen risiko yang berorientasi bisnis. Proses manajemen risiko yang pertama adalah identifikasi risiko. Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Proses manajemen risiko terdiri dari 4 kegiatan utama. Yang pertama yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan,
bersifat proaktif bukan reaktif. Yang kedua, mencakup seluruh aktivitas fungsional. Yang ketiga, menggabungkan dan menganalisis informasi resiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia. Yang keempat, menganalisis probabilitas timbulnya resiko serta konsekuensinya. Lalu selanjutnya yaitu proses manajemen resiko yang kedua, ada pengukuran resiko. Digunakan untuk mengukur profil resiko bank guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen resiko. Secara umum pendekatan ini yang paling sederhana dalam pengukuran resiko adalah yang direkomendasikan oleh Basel Committee atau pendekatan metode standar. Sedangkan pendekatan oleh para praktisi disebut metode alternatif. Pendekatan pengukuran risiko harus dapat mengukur yang pertama sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, kecenderungan perubahan faktor-faktor yang dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya. Yang ketiga, faktor risiko secara individual. Yang keempat, exposure risiko secara keseluruhan dengan mempertimbangkan risk correlation. Dan yang kelima, seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen bank. Proses manajemen risiko yang ketiga yaitu pemantauan risiko. Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, maka limit risiko sekurang-kurangnya. Yang pertama, tersedianya limit secara individual dan keseluruhan atau konsolidasi. Yang kedua, memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul dan tinggi rendahnya eksposur bank. Yang ketiga, mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia. Dan yang keempat, memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko, dan direksi. Lalu yang terakhir dari proses manajemen risiko yaitu ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan cara hedging dan metode mitigasi risiko lain seperti penerbitan garansi, sekuritas aset, dan kredit derivativitis, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Kemudian untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada Bank Mandiri. Jadi, salah satu oknum yang terjadi yaitu pegawai kantor cabang pembantu PT Bank Mandiri itu melakukan kerjasama dengan manajer keuangan PT Maxdi Sekawan Utama, yaitu Yakti Sartono yang mencairkan cek ilegal di Bank Mandiri senilai 720 juta pada tanggal 5 Mei 2010. Kemudian pengambilan cek ini menyalahi prosedur perbankan yang telah ditetapkan karena otoritas cek adalah dua orang, yakni Anang Saifuddin dan Muhammad Fauzan, serta stempel perusahaan harus diterakan juga. Namun, cek tersebut hanya ditandatangani oleh satu orang dan itu diduga dipalsukan atau stempel palsu dan asli berbeda dengan spesimen yang ada di bank. Kemudian, sampai saat ini kasus Bank Mandiri ini belum ditindaklanjuti lagi lebih jauh oleh pihak-pihak yang terkait. Bank Mandiri berpegang teguh pada pendirian mereka yang mengatakan bahwa risk management adalah bagian dari proses bisnis yang dapat memberikan kontribusi melalui penerapan risk management untuk mencapai return atau pengembalian yang optimal bagi stakeholder, yakni pemegang saham, masyarakat, nasabah, pemerintah, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan bank atau perbankan yang diterapkan oleh Masyud Ali tahun 2006. Putusan yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengendalian risiko. Jadi pengendalian risiko yang pertama pada kasus tersebut ialah Bank Mandiri masih dapat dicegah di kemudian hari untuk menghindari peristiwa yang sama. Kemudian pengendalian yang kedua, melakukan tata kelola risiko secara terpadu dengan pengimplementasian tanggung jawab dan kesesuaian kompetensi masing-masing pihak yang terkait.
Kemudian yang ketiga, Bank Mandiri menyusun profil resiko dalam satu laporan profil resiko dan kemudian digunakan sebagai laporan pada Bank Indonesia mengenai kepatuhan pegawai. Kemudian yang kedua, bank menetapkan kebijakan pengelolaan resiko likuiditas juga.